Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah, kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allah, kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Kami membaca salawat Nabi karena Allah. Masih kurang keras suara. Arak sah masih keruit-keruit batur. Arak sah masih ngeraos kance batur. Nani jangan lengit dan doang khusus jamaah bini lamun dek kena Allah angkat terima je, mudah-mudahan zat madu si semama. Keren sekali nggih. Namun tak kena, kami bersaksi tiada Tuhan selain. Kurang keras, harusnya semangat. Mudah-mudahan saya kena Allah Nabi lagi angkat iman ule-ulen ada yang hapusan dosa salah. Amin Allahumma. Keren sekali, mudah-mudahan saya berjawab yang belum sami panjang umur ule-ule tebing kepeng si semama. Amin Allahumma. Kami bersaksi tiada Tuhan selain kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Kami membaca salawat Nabi karena Allah. Sidaran Nabi, sidaran Nabi, sidaran Nabi. Allah, sidaran Nabi, sidaran Nabi, sidaran Nabi. Allah, sidaran Nabi, sidaran Nabi, sidaran Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Al-Jalali Habibin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Quran, Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Irham Fahmi, yang kami hormati Bapak Haji Supli SH, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sufyan Ats-Tsauri SPDI, yang kami hormati Bapak Haji Abdul Hakim SHMH, yang kami hormati Bapak Haji Jamaluddin Ketua DPD BKPR MI Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya pada hari yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul dalam rangka
menghadiri peringatan milad kedua Pondok Pesantren Manbaul Quran Batu Muli Ahad 31 Mei 2026 Miladiah yang bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dengan harapan semoga acara yang kita laksanakan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Fikrian Haikal. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fikrian Haikal atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menjadi penerang hati dan menambah keimanan bagi kita semua. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan pertama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Quran kepada Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Irham Fahmi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dani Al-Mukarram, para alim ulama yang sudah hadir di kesempatan ini, dan Al-Mukarram Tuan Guru Sofyan Thauri MA, beliau jauh-jauh datang dari Bleke, kejar waktu jok niki. Alhamdulillah. Beliau juga termasuk ketua Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail PWNU Nusa Tenggara Barat. Yang sudah hadir juga Bapak Haji Ahmad Supli, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, fraksi PKS, yang Masya Allah beliau sangat banyak membantu masyarakat, sangat berdampak dari hasil kerjanya. Ahlan wa sahlan. Daniel Mukarram Tuan Guru Haji Nur Mukhtar, Ketua MUI Kabupaten Lombok Tengah. Ngereng, tunggu. Niki tampelingi Pak Haji, sepuluh. Nah. Dan juga yang hadir di kesempatan ini Bapak Haji Jamaluddin ST selaku Ketua Pimpinan Wilayah BKPR MI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir juga di kesempatan ini Bapak Muhammad Reza Setiawan selaku Pimpinan Bank Syariah Nasional Nusa Tenggara Barat, dan tamu undangan yang hadir di kesempatan hari ini, yang semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, selamat datang di Pondok Pesantren Manbaul Quran. Mara atur dengan songel nggih, ye warun takaat niki Pak Dewan. Mudah-mudahan senantiasa maju dan barokah, amin. Aranu dewan darinya anu kerang aja sebenarnya ini Pak Haji Supli jangan bara biasa. Lagu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mengutip sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau yang juga menantunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Uthman ibn Affan. Beliau meriwayatkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tetapi hadisnya baginda Nabi ini tidak hanya sampai di situ saja. Hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat panjang, sangat dalam maknanya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dalam mengajarkan Al-Qur'an bukan hanya sekedar mengajarkan lafaz-lafaz dari Al-Qur'an tersebut,
tetapi mengajarkan ma'anil Quran, makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Maka di pondok pesantren Manbaul Quran ini tidak hanya santri-santrinya belajar Al-Quran, tetapi mereka akan dididik supaya kelak di kemudian hari ketika mereka sudah keluar dari sini, mereka bisa mengajarkan makna Al-Quran dan lafaz-lafaz dari Al-Quran, sehingga tidak salah ketika mereka menjadi imam. Kita tidak ragu menyuruh mereka atau menjadikan mereka sebagai imam di masjid atau di musola tempat kita, karena penting sekali orang itu yang mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran, sebagaimana perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan, saya adalah hamba orang yang mengajarkan Al-Quran kepadaku, yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Maka tentu orang yang mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang mulia. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di Manbaul Quran sendiri tidak hanya mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran saja, tetapi juga diajarkan makna-makna Al-Quran. Apa yang dimaksud dari Al-Quran tersebut, itulah yang menyemangatkan kami pengurus-pengurus yang ada di Manbaul Quran ini untuk berkhidmat, supaya masa depan anak muda kita, masa depan generasi muda kita ini tidak buta huruf dari Al-Quran. Seperti yang disampaikan beberapa lembaga survei, lebih dari 72% masyarakat umat Islam di Indonesia ini buta huruf tentang Al-Quran. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengenal huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Sedangkan kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagimu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mengenal Al-Quran, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutan kita, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita, maka au alaika, maka Al-Quran itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah SWT menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan beberapa program yang ada di Manbaul Quran. Pertama yaitu dari Madrasah Tahfidz Al-Quran. Ini yang paling utama, kami memiliki program setiap tahun 10 juz. Jadi ada anak-anak yang kami pilih untuk mengikuti program ini. Mereka memiliki target setiap tahun itu 10 juz, sehingga dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun setengah mereka bisa selesai dalam 30 juz tersebut dengan hafalan yang sempurna dan mutqin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada madrasah diniyah, madrasah untuk memahami makna dari Al-Quran, memahami makna dari hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu kita tidak akan bisa memahami Islam secara kafah, secara sempurna, kalau kita tidak memahami apa itu yang dipakai di dalam Islam. Contoh, alat yang dipakai dan memahami agama itu adalah bahasa Arab. Maka tentu kita sangat menunjang di pondok pesantren ini, Pak Haji Supli dan Pak tamu undangan, Bapak tamu undangan dan para hadirin, kita ada program yang disiapkan dari pengurus di sini, mahir berbahasa Arab dalam waktu 3 bulan.
Nah, semoga insya Allah ini baru berjalan 1 bulanan, nggih. Semoga dalam waktu 3 bulan sudah bisa kita petik hasilnya. Insya Allah. Amin ya rabbal doa, nggih, doa. Nah, ini yang madrasah non formalnya. Ada juga yang non formal untuk memahami atau mempelajari lafaz dari Al-Quran tersebut, biar mereka bijajarin putra putri kita, generasi muda kita ini mereka fasih di dalam membaca Al-Quran, sehingga anda berjumat, anda ya tarawih atau anda sholat fardu salahin, anda meragu ya teimaman isi karena ya tumbuh lemak no. Karena itu aran bawah tawaat lemak berembe entunek ngaji, makin dia tahu lemak det wikan. Nggih? Makin dia tahu lemak det wikan. Nah, kayak niki ada lembaga yang khusus untuk memperbaiki lafaz atau mengajarkan lafaz dari Al-Qur'an tersebut, yaitu kita memakai metode qiraati yang memahami atau yang mengajarkan lafaz Al-Quran, sehingga bacaan anak-anak kita ini bagus, solah unian ngaji insyaallah. Nah, nanti insyaallah akan ditampilkan sama panitia, dan ada madrasah juga yang formal sifatnya, yaitu terdiri dari sekolah menengah atas, SMA, SMP, terus ada juga TK, dan semoga ada nanti dianukan sama Pak Dewan kita ini sekolah dasar Islam terpadu. Nah, ini Pak Haji Abdul Hakim ini kerjaan Islam terpadu nggih. Nah, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan memang seperti yang kita rencanakan dari awal, semoga ini rencana kita dimudahkan oleh Allah SWT dan mudah diwujudkan. Dan insya Allah untuk tahun ke depan pembangunan yang ada di Lendang Tebau ini akan mulai selesai, dan nanti akan kita siapkan di sana juga ruang kelas dan tempat ibadahnya, terus semua fasilitasnya akan dilengkapi. Mohon doanya kance isiat prarasti. Isi prarasti enten dengan apa peno? Nggih. Pokok doa, nggih. Doa sapenting. Doa niki sapenting karena kita menjanjikan. Tentu niki termasuk bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjanjikan pendidikan yang berkualitas, sehingga anak itu lulus dari TPQ minimal dia sudah fasih di dalam membaca Al-Quran, lulus dari sekolah SD, SMP, SMA dia sudah fasih di dalam Al-Quran ataupun kitabnya. Dan juga ke depan dia jangan sampai ada di antara lulusan-lulusan yang lulus dari membaca Al-Quran ini menjadi PR ini pengurus, jangan sampai mereka tidak bisa membaca dan menulis. Harus, itu harga mati, okay? Itu harga mati yang harus dipikirkan. Maka itulah hadirnya Manba'ul Quran ini untuk mewujudkan pendidikan yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini saja sambutan dari tiang, semoga ada barokah dan manfaatnya, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan pertolongan oleh Allah SWT dan lindungan darinya. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abah Handal Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Irham Fahmi. Acara selanjutnya yakni sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Haji Jamaluddin ST selaku Ketua DPW BKPR MI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang tiang hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Quran, Bapak Tuan Guru Haji Irham Fahmi LC, yang saya hormati para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para santriwan santriwati Pondok Pesantren Mambaul Quran, singkatnya hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka merayakan milad yang kedua Pondok Pesantren Mambaul Quran. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, atas nama keluarga besar DPW BKPRMI Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat milad yang kedua kepada Pondok Pesantren Mambaul Quran. Semoga di usia yang masih muda ini Pondok Pesantren Mambaul Quran terus tumbuh menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi Qurani, generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjadi pelopor kebaikan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 tahun mungkin masih tergolong usia yang muda bagi sebuah lembaga pendidikan, namun bukanlah ukuran utama keberhasilan. Yang terpenting adalah seberapa besar manfaat yang telah diberikan kepada umat. Kita bersyukur karena Pondok Pesantren Mambaul Quran yang berdiri selama 2 tahun, saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Dan ini berkat kerja keras pengasuh pondok pesantren kita, yaitu Tuan Guru Haji Irham Fahmi LC. Di tengah berbagai tantangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, keberadaan pondok pesantren, spirit pondok pesantren menjadi benteng moral dan spiritual bagi generasi muda. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter kedisiplinan, kejujuran, serta jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kepada para santri, saya berpesan agar terus semangat belajar dan menghafal Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Kepada para ustadz, ustazah, dan seluruh pengasuh pondok pesantren, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi dan keikhlasan yang telah dijalankan selama ini. Kami dari DPW BKPRMI Provinsi Nusa Tenggara Barat sekali lagi mengucapkan selamat milad kepada Pondok Pesantren Mambaul Quran. Semoga Pondok Pesantren Mambaul Quran semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya. Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Ayahanda Haji Ahmad Rusli SAG, utusan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin Salim. Acara selanjutnya yakni sambutan ketiga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Ahmad Rusli SAG, utusan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Irham Fahmi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Manbaul Quran, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak Tuan Guru yang sempat hadir pada hari ini, yang mohon maaf kami tidak bisa sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah yang ada di pondok pesantren ini, mudah-mudahan diberikan kelapangan hati dalam rangka memperjuangkan agama Islam, untuk tetap istiqomah untuk mendidik anak-anak kita yang ada di pondok pesantren ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang sudah mempercayai anaknya untuk dididik di pondok pesantren ini, mudah-mudahan anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya alhamdulillah kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara milad yang ke-11 atau kedua? Yang kedua. Acara milad yang kedua, yang sebenarnya kalau bilang milad yang kedua itu berarti usia pondok ini baru 2 tahun. Perjalanan 2 tahun ini sudah alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan milad yang kedua ini sebagai langkah awal kita untuk menuju kepada suatu kemajuan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in kepada kita sekarang ini. Bapak Ibu yang sama-sama hormati, wabil khusus kepada Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Irham Fahmi, kami menyampaikan salam takzim, salam hormat dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bapak Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kebetulan namanya sama-sama, Muhammad Doktor lalu Muhammad Iqbal, sama-sama namanya. Nah, kemudian diwakilkan kepada saya sebagai Ketua 4 Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membawai sumber daya manusia. Dan alhamdulillah kami hadir di Lombok Tengah ini bukan kali pertama, tetapi saya sering hadir ke Lombok Tengah, juga ke Lombok Timur. Alhamdulillah hari ini kami hadir di tengah-tengah kita semua, tentu dengan membawa harapan dan doa semoga pondok pesantren Manbaul Quran ini insya Allah akan terus maju dan berkembang. Kalau di pondok pesantren
dan saya rata-rata hadir di pondok pesantren. Kalau kita lihat dari angka 2, harlah yang kedua, itu artinya bahwa pondok pesantren ini baru 2 tahun berdiri. Kalau 2 tahun berdiri, maka berapa hari itu? Kalau 1 tahun 360 hari, maka perjalanan pondok ini baru sekitar 720 hari. Itu kalau 2 tahun. Belum lagi kita hitung dengan hari jamnya, belum lagi kita hitung dengan menitnya, belum lagi kita hitung dengan detiknya. Nah, begitu perjalanan pondok pesantren yang ada ini, maka saya yakin Bapak Ibu, yang luar biasa adalah untuk Bapak pimpinan pondok pesantren. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena yang namanya pondok pesantren itu Bapak Ibu, untuk bahu-membahu itu sendiri tanpa ada yang mendukung. Karena itulah kenapa pimpinan pondok pesantren itu selalu saya sampaikan bahwa orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk beristiqomah dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Apalagi disebut dengan membaul Quran. Maka ketika Al-Quran disebutkan, maka pasti dan saya yakin di dalamnya adalah tahfidzul Quran selain ilmu agama yang lainnya. Maka untuk Bapak Ibu ketahui, ketika anak-anak kita sudah menghafal Al-Quran, jangankan 30 juz, 1 juz saja, insya Allah Allah sudah memberikan jaminan kepada anak-anak itu bahwa anak yang menghafal Al-Quran, maka insya Allah 10 dari keluarganya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Jadi Bapak Ibu yang hadir ini, maka sangatlah Bapak Ibu beruntung, karena sudah dijamin oleh Allah 10 keluarganya, dari bapaknya, ibunya, pamannya, kakek, neneknya, semua 10 orang di keluarga itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan syafaat oleh anak yang sedang menghafal Al-Quran ini. Maka tentunya kami berharap Bapak Ibu, terus anak kita ini didukung, terus anak kita ini diberikan support untuk bisa membaca dan mengajari dan menghafal Al-Quran di tempat ini. Maka saya yakin dan hakul yakin, insya Allah mudah-mudahan dengan kiprah dari Bapak Tuan Guru dan teman-teman yang mendidik di tempat ini, insya Allah diberikan keafiatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita semua diberikan kemudahan di dalam menghafal. Insya Allah sekali lagi, anak-anak kita yang sekolah di pondok apalagi tambah menghafal Al-Quran, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini pasti akan mendapat keberkahannya. Insya Allah diberikan kelapangan waktu, kelapangan rezeki yang Allah sediakan untuk kita semua. Maka insya Allah sekali lagi tidak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang beruntung pada hari ini yang bisa menyaksikan hari yang kedua ini. Dan mudah-mudahan anak-anak kita diberikan juga kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, nampaknya kalau saya harus berlama-lama berpidato ini, nampaknya enggak ini juga, karena ada Tuan Guru kita yang harus kita dengar bagaimana beliau akan menyampaikan, dan kita mari untuk kita dengarkan semua dengan seksama ajakan-ajakan beliau, kemudian kita ikuti, kita jadikan panutan. Insya Allah semua kita ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, akhirnya biasa kalau Basnas sudah mewakili provinsi atau mewakili Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kami dari Basnas Provinsi, kami sering turun Pak ke semua pondok-pondok, dan kami tahu pondok yang kami kunjungi itu pasti belum pernah yang namanya membuat proposal untuk ke Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka kami turun ini, kami menyampaikan hak yang diminta ataupun tidak dari dana zakat. Maka untuk itu kami dari Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat insya Allah akan memberikan
bantuan voucher sebesar 10 juta rupiah. Jadi setelah ini kami mohon Pak Tuan Guru untuk kita terima secara simbolis bantuannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ayahanda Haji Ahmad Rusli SAG, Ketua atau Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, selaku utusan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni uji publik atau persembahan. Oleh sebab itu, para hadirin dan Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama kemampuan dan hasil pembinaan para santri yang telah berjuang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Manbaul Quran kepada Ustadz Ahyar Rasidi Esos selaku pemandu untuk uji publik. Kami silakan. Sebelum tiang mulai, tiang panggil dulu yang akan diuji, adik Raisa dan adik Afifah. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para tuan guru yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kemudian yang kami hormati dan muliakan para dewan, para pejabat yang hadir dalam acara niki, para santriwan dan santriwati yang kami banggakan, singkatnya Bapak Ibu, para hadirin, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang kalam, jadi alhamdulillah yang maju di depan pelungguh niki adalah salah satu santri TPQ Kiroati. Jadi di Yayasan Manbaul Quran ini alhamdulillah TPQ-nya menggunakan metode Kiroati di bawah pimpinan Abuya Al-Habib Abdul Aziz bin Agil. Niki metode Qiraati sak normal niki Bapak Ibu. Pelungguh sami wikan ada yang bacaan sak macam tadi bismillah membiwih niki. Nah niki sak normal. Alhamdulillah di Yayasan Manbaul Quran niki menggunakan metode Qiraati sebagai sarana untuk pembelajaran cara membaca Al-Quran, yang insya Allah nanti setelah beliau niki, adik-adik niki selesai dari metode Qiraati akan melanjutkan ke jenjang tahfizul Quran. Mudah-mudahan semua santri-santri kita menjadi para penghafal Quran. Amin Allahumma amin. Mohon izin al-mukarramun, para tuan guru, Bapak Ibu, untuk menguji adik tiang niki yang di depan terkait tentang hafalan-hafalan surah-surah pendek dan hafalan doa-doa sehari-hari.
Jadi selain diajarkan cara membaca Al-Quran, juga adik-adik kita niki diajarkan menghafal surah-surah pendek dan doa sehari-hari, sehingga nanti selesainya sudah terbiasa untuk menghafal Al-Quran. Kita coba niki nggih. Adik Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dengan baik-baik soalnya nggih. Soal yang pertama, coba bacakan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'awna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Boleh dikasih semangat nggih. Soal yang kedua, coba bacakan surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah. Niki surah yang lumayan panjang Bapak Ibu nggih. Tadi kemandek soal yubelu ayat niki. Jadi mandek jadian boken nggih. Kemudian soal yang ketiga, soal terkait tentang doa sehari-hari. Tadi adik Raisa naik ke masjid, dahulukan kaki apa sayang? Kaki kanan. Apa doanya masuk masjid? Coba. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bagus. Tadi
Adik Raisa datang ke sini tentu keluar rumah. Apa doa keluar rumah? Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ini yang penting bagi seluruh anak-anak harus napa niki. Napi niki doa kedua orang tua. Coba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang terakhir, doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Boleh salam sayang. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh duduk sayang, boleh duduk. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan uji publik salah satu santri TPQ Qiraati kita yang alhamdulillah sekarang TPQ Qiraati kita niki berjumlah santrinya sekitar 98 orang. Mudah-mudahan tiang tunas doa pelungguh sami, semoga seluruh santri-santri kita baik dari yang TPQ, dari yang santriwan dan santriwati yang tinggal di pondok pesantren, semuanya menjadi generasi Qurani, seluruhnya menjadi para penghafal Quran, membanggakan kedua orang tuanya, agamanya, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami tampilkan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.